Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erinda Balkis, NIM 1821111318 dari kelas HES 5I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul rujuk. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian rujuk. Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata roja'a, yarji'un ruju'an, yang merupakan kalimat masdar di dalam gramatikal Arab, yaitu kata-kata terbitan daripada perbuatan yang membawa maksud kembali dan mengembalikan. Rujuk ialah mengembalikan status perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap istrinya dalam masa idah dengan ucapan tertentu. Rujuk juga merupakan salah satu jalan untuk membina kembali keluarga bahagia yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya. Kemudian, yang kedua, mengenai dasar hukum rujuk. Secara umum, dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum tentang kebolehan rujuk dalam talak raj'i terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian, yang kedua terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 229, yang artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian, yang ketiga terdapat pada surah At-Talaq ayat 2, yang artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian, di dalam Al-Hadis terdapat pada hadis riwayah Abu Daud dari Mutraf bin Abdullah, yang artinya dari Mutraf bin Abdullah, sesungguhnya Imran bin Hishin ditanya tentang suami yang mentalak istrinya, kemudian bertemu dengannya, merujuki kembali. Ia suami tidak mempersaksikan terhadap talaknya dan juga terhadap rujuknya. Lalu Imran menjawab, engkau telah mentalak tidak berdasarkan sunnah dan telah merujuk tidak berdasarkan sunnah. Persaksikanlah atas talakmu dan janganlah engkau ulangi. Hadis riwayah Abu Daud. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam rujuk. Macam-macam rujuk tidak lepas dari macam-macam talak, yakni ada 2 macam. Yang pertama yaitu talak 1 dan 2. Macam rujuk ini disebut dengan istilah rujuk talak raj'i, sesuai pula dengan firman Allah yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang dikutip artinya, talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan talak ketiga dengan cara yang baik. Kemudian macam rujuk yang kedua yaitu talak 3. Rujuk talak bata'in ini tidak bisa dilakukan meskipun istri masih dalam masa idah, seperti halnya rujuk talak raj'i. Akan tetapi, bekas istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain, baru
Kemudian keduanya sudah bersetubuh, lalu suami kedua menceraikan wanita tersebut. Setelah ia diceraikan dan masa iddahnya sempurna, barulah suami pertama bisa merujuk istrinya kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur dari rujuk. Tata cara rujuk adalah berkata kepada istri yang telah ditalak yang masih dalam masa iddah dengan ucapan, "Aku telah rujuk," atau lafaz yang semakna denganmu. Dengan menghadirkan dua saksi atau berkata kepada dua saksi tanpa keberadaan istri dengan ucapan, "Aku telah rujuk dengan istriku," atau lafaz yang semakna. Semua ini sah dilakukan tanpa disyaratkan adanya wali, mahar, dan ridho istri. Adapun rujuk dengan perbuatan seperti jima, baik dengan niat rujuk maupun tanpa niat atau muqaddimah jina. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai hikmah dari rujuk. Rujuk sendiri mempunyai hikmah yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu menghindari murka Allah karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan ekses negatif pada anak. Kemudian yang keempat, hikmahnya yaitu mewujudkan islah atau perdamaian. Meskipun hakikatnya hubungan perkawinan suami istri itu bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.